Misi wajib menang STY datangkan pemain keturunan, untuk meredam amukan skuad Abroad Suriah U20. Salam bola mata 11. Pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong tidak menginginkan semangat anak asuhnya menurun selepas dikalahkan 10 pemain Irak 0-2 pada laga perdana grup A Piala Asia U20 2023 tanggal 1 Maret tahun 2023. Gol Irak ke gawang Timnas Indonesia ditorehkan oleh Haider Abdul Karim pada menit ke-28 dan Mohamed Jamel menit 96. Sebenarnya di babak pertama anak asuh Coach STY sempat tampil impresif dengan sejumlah peluang yang didapat namun gagal dimanfaatkan oleh Hoki Caraka CS meskipun harus kebobolan menit 28 akibat antisipasi yang tidak sempurna dari lini belakang namun skema permainan masih berjalan baik sebelum kehilangan konsentrasi di babak kedua justru setelah Irak bermain dengan 10 pemain. Unggul jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan Rabani Tasnim CS. Selain kalah mental yang menyebabkan para punggawa Garuda Muda kehilangan fokus dan konsentrasi permainan sehingga sering salah umpan, salah passing dan alur serangan yang mudah dibaca lawan hingga panik saat mendapat serangan balik. Sepertinya level timnas Irak memang sedikit di atas Muhammad Ferrari dan kawan-kawan yang bermain tidak lepas dan seperti di bawah tekanan. Terbukti meski bermain dengan 10 orang Irak U20 pasca kehilangan Charbel Samun di injury time babak pertama akibat insiden pelanggarannya kepada Arhan Fikri berbuah kartu merah nyatanya masih bisa memberikan tekanan dan perlawanan yang sengit. Selain tambahan 1 gol di injury time babak kedua di tengah kepanikan punggawa Garuda Muda untuk berusaha menyamakan kedudukan. Sebelumnya satu serangan mereka juga menghasilkan peluang gol melalui titik putih akibat Frankie Misa melanggar Mustafa Kobil di kotak terlarang. Yang gagal dimanfaatkan oleh Abdul Razak Kasim seusai sepakan penaltinya melebar pada menit ke-74. Alih-alih bisa menyamakan skor gawang Dava Fasha harus kebobolan untuk kedua kalinya di menit akhir injury time babak kedua. Justru kalau boleh memilih dari laga perdana ini penjaga gawang Dava Fasha yang diturunkan STY pantas menjadi man of the match dengan beberapa save krusialnya untuk menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan lebih banyak lagi. Tanpa mengenyampingkan peran pemain inti yang sudah berjuang keras di lapangan. Rata-rata pemain andalan Timnas Garuda U20 tampil di bawah form termasuk beberapa pemain pengganti yang dimasukkan STY pun tidak banyak membawa perubahan berarti. Hasil positif yang pantas diraih Irak U20 yang memiliki pengalaman dan mental juara di ajang ini. Seperti diketahui Timnas Irak U20 sudah merasakan 5 gelar juara Piala Asia U20 yaitu pada tahun 1975, 1977, 1978, 1988 dan terakhir tahun 2000. Kekalahan ini merupakan pukulan telak karena lagi-lagi didapat saat mereka unggul jumlah pemain mengulang kekalahan yang sama saat menjamu Timnas Guatemala U20 di turnamen mini sebelum berangkat ke Uzbekistan. Skuad Garuda Nusantara selanjutnya akan menghadapi Suriah U20 di Stadion Lokomotif pada Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023. Pemulihan mental menjadi aspek yang mendapat perhatian Tae-yong supaya para pemain bisa melupakan kekalahan dan bangkit di pertandingan berikutnya. Shin mengatakan, memang ini waktu yang sangat singkat sebelum pertandingan kedua. Saya akan berusaha memberikan atmosfer yang bagus ke tim. Dan tidak akan membiarkan semangat pemain menurun. Kekalahan dari Irak membuat Timnas U20 berada di dasar klasemen sementara. Hasil akhir dari laga kontra Suriah akan menentukan nasib Timnas U20. Kekalahan bisa membuat mereka sulit untuk lolos dari fase grup. Kami tidak akan menyerah. Kami datang ke sini untuk menang dan bukan hanya sekadar berpartisipasi. Kami ingin mendapatkan hasil bagus di 2 pertandingan berikutnya, tegas Tae-yong. Selain kekalahan perdana di ajang Piala Asia U20, kekalahan atas Irak U20 menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang harus ditelan Ronaldo Kuateh CS dalam 2 pekan terakhir yaitu kalah atas Selandia Baru dan Guatemala di ajang uji coba serta yang terbaru dikalahkan Irak. Hal yang tak mudah bagi Coach Shin Tae-yong untuk memulihkan mental dan semangat untuk bangkit bagi skuad mudanya yang terus terpuruk. Masalah ini diperburuk dengan cederanya gelandang lincah Zanadin Faris yang diharapkan menjadi peran pengganti Marcelino Ferdinand sebagai jenderal lapangan tengah. Sadar akan kekurangan dan tugas berat yang harus diembannya yang cukup berat di 2 laga sisa menghadapi Timnas Suriah U20 yang tengah terluka dan tuan rumah Uzbekistan U20 yang dalam kepercayaan tinggi setelah meraih poin penuh di laga perdana. Shin Tae-yong sampai harus memanggil kembali pemain muda keturunan Jerman asal klub PSIS Semarang Brandon Scheunemann yang sempat tersingkir dalam seleksi TC Februari lalu. Brandon mendapat support penuh dari pihak klubnya dan sudah terbang menyusul rekan-rekannya tanggal 1 Maret tahun 2023. Kepastian itu berdasarkan surat dari PSSI. Sementara itu meski nasibnya tidak lebih baik dari Timnas Indonesia pasca dihajar tuan rumah Uzbekistan U20. Timnas Suriah U20 sendiri bukan tim yang bisa diremehkan karena ada beberapa pemain abroad mereka yang mentas di Eropa. Tentunya ini menunjukkan kualitas yang bisa disuguhkan oleh Suriah. Selain Maxim Saraf yang bermain di Liga Rusia bersama klub raksasa CSKA Moskow.
Di sektor kiri pertahanan ada Anas Al-Hardan yang memperkuat Aalborg Denmark, di depan ada Hozan Otman, pemain De Graafschap Liga Belanda, lalu Mustafa Abdul Latif yang bermain untuk Hertha Berlin Jerman dan Elias Safar dari Järfalla Swedia. Untuk posisi pelatih saat ini Suriah U20 dilatih oleh sosok asal Belanda Mark Christian Wout yang punya pengalaman mumpuni sebagai pelatih. Wout tercatat pernah melatih timnas Belanda U19 dan U21 hingga tim IPL Inggris Southampton. Wout juga pernah melatih Maroko U23, sementara untuk prestasi Suriah U20 mereka terbilang punya rekam jejak yang cemerlang. Suriah U20 4 kali pernah mentas di Piala Dunia U20 dengan capaian terbaik di perempat final. Selain itu Suriah U20 juga tercatat pernah menjadi kampiun Piala Asia U20 pada tahun 1994. Menariknya Suriah U20 saat itu juara saat kompetisi digelar di Indonesia. Seperti halnya timnas U20, Suriah juga mengawali Piala Asia U20 dengan hasil negatif karena dipermalukan Uzbekistan dengan skor 2-0. Suriah kini menduduki peringkat 3 klasemen sementara. Duel Suriah melawan timnas U20 akan menjadi penentuan nasib kedua tim di turnamen ini. Kekalahan tentunya membuat peluang Suriah dan timnas U20 terancam sirna. Mengingat dua lawan yang akan dihadapi sudah mendapatkan hasil positif. Wout menilai performa anak asuhnya ketika dikalahkan sudah bagus. Mereka hanya tinggal mengurangi sedikit kekurangan di dalam tim sebelum pertandingan akhir pekan ini. Wout mengakui Uzbekistan merupakan lawan yang tangguh selain sebagai tuan rumah. Dan pantas mendapatkan kemenangan, kendati demikian Wout juga melihat anak asuhnya mampu memberikan perlawanan sengit. Mark Wout menegaskan tim besutannya tidak akan mengubah gaya permainan cepat saat menghadapi timnas Indonesia U20 pada matchday kedua grup A Piala Asia U20 2023 di Stadion Lokomotif Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 malam WIB. Head-to-head yang menarik dinanti. Kecepatan permainan Suriah dengan sejumlah pemain abrodnya kembali akan menguji kualitas barisan belakang timnas yang dikomandoi sang kapten tim Muhammad Ferrari CS yang tampil kurang koordinasi saat menghadapi Irak. Mampukah Arhan Fikri CS memenangi lini tengah untuk memberikan suplai bola yang bisa memuluskan Hoki Caraka, Ronaldo Kuate atau Rabani Tasnim dapat mensiftakan peluang-peluang berbahaya atau membuat gol kemenangan ke gawang Suriah demi menjaga asa lolos dari fase grup sebelum menghadapi ujian akhir dari tuan rumah Uzbekistan U20. Bravo Timnas Indonesia!